Bendungan yang satu ini sudah dibangun sejak 1911 dan selesai pada ke-1914, yang artinya bendungan ini merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Bendungan adalah sebuah struktur buatan kolam tampungan air berskala besar yang dibangun di atas sungai atau aliran air untuk menahan dan mengatur perjalanan air yang dialirkan untuk masyarakat. Adapun manfaat bendungan serta tujuan dalam pembangunannya adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan air yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti irigasi pertanian, penyediaan air minum, pembangkit listrik, pengendalian banjir, serta rekreasi dan olahraga air. Banyaknya bendungan di Indonesia yang hingga saat ini terus dibangun khususnya pada daerah-daerah yang mengalami musim kemarau yang panjang, bertujuan untuk menahan air hujan dan mengatur debit air yang mengalir melalui sungai. Sehingga bendungan tersebut dapat memastikan pasokan air yang cukup untuk keperluan manusia, terutama untuk air minum dan pertanian. Pemerintah Indonesia terus menargetkan total keseluruhan 259 bendungan yang dibangun dan selesai di tahun 2025 ini. Lalu, sejak kapan infrastruktur bendungan dibuat dan digunakan masyarakat? Seperti apakah bendungan tertua dan pertama di Indonesia? Kemudian di mana letaknya? Bendungan pertama dan tertua di Indonesia berada di Desa Nglangon, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Namanya adalah Bendungan Nglangon. Bendungan yang satu ini sudah dibangun sejak 1911 dan selesai pada ke-1914, yang artinya bendungan ini merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda dan dibangun pada saat itu. Bendungan ini sudah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Apalagi kalau berkunjungnya saat musim hujan, para wisatawan akan disuguhkan pemandangan indah air yang pasang. Sebaliknya, ketika berkunjung di musim kemarau, air bendungan ini akan surut dan hanya tersisa aliran-aliran air yang kecil saja. Bendungan ini dibuat untuk menampung air dari Sungai Nglangon yang merupakan salah satu anak Sungai Wana. Hasilnya, air dari bendungan itu dapat mengairi lahan pertanian di beberapa tempat, seperti Kradenan, Banjardowo, Pandanharum, dan Sambongbangi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, tercatat, Bendungan Nglangon memiliki kapasitas tampung hingga 2,184 juta meter kubik, kemudian panjangnya mencapai 440 meter. Pembangunan Bendungan Nglangon tidak lepas dari upaya pemanfaatan sumber daya air di wilayah Desa Kradenan. Apalagi, daerah tersebut didominasi oleh sawah dan perkebunan yang dikelola langsung oleh warga. Bendungan ini sudah beberapa kali mengalami proses reparasi. Mengingat usianya yang sudah sangat tua, perbaikan pertama dilakukan pada tahun 1978, tetapi sempat mengalami kegagalan. Kemudian, di tahun 1995, renovasi kembali dilakukan untuk memperkuat bendungan. Saat itu, terjadi rembesan di bendungan. Untuk mengatasinya, dipasanglah geomembran di bagian yang bocor. Panjang jalan utama untuk menuju lokasi Bendungan Nglangon adalah sekitar 18,48 km. Tepatnya ruas Jalan Kradenan Dalen. Bendungan Nglangon merupakan salah satu objek wisata yang ada di Jawa Tengah. Pemandangannya di sini pun unik dan menarik. Bahkan saat berkunjung ke bendungan ini, para wisatawan akan melihat beberapa jenis burung, di antaranya burung bondol Peking, burung dederuk Jawa, burung alap-alap, burung elang, dan masih banyak lagi. Di sekitar bendungan tersebut, dan lokasinya tidak terlalu jauh, para wisatawan bisa menemukan hutan jati yang menambah kesan sejuk, asri, dan indah dari Bendungan Nglangon.
Walaupun sudah cukup berumur, Bendungan Langon masih berfungsi dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Antara lain sebagai penampungan air di musim hujan dan mengairi irigasi area persawahan seluas 750 hektar. Bahkan, tak jarang ada masyarakat yang menyebut bahwa Bendungan Langon merupakan Danau Toba versi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah. Kehadiran bendungan menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada air. Presiden Prabowo sangat memahami dan fokus terhadap pentingnya keberlanjutan sumber daya air untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus sebagai langkah strategis dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Ketahanan pangan yang baik akan tercapai dengan adanya pasokan air yang cukup untuk sektor pertanian, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sehingga infrastruktur bendungan ini akan semakin mendukung produksi pangan di Indonesia, terutama dalam mengelola irigasi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu. Keberadaan bendungan akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan pengelolaan air. Apalagi, dengan ketersediaan air yang lebih stabil, para petani dapat meningkatkan hasil panen dan hasil yang baik bagi tanaman padi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Manfaat dari hadirnya bendungan di suatu wilayah yang masyarakatnya bergantung pada pertanian memang sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, karena lahan yang sebelumnya tidak memungkinkan ditanami padi karena keterbatasan pasokan air irigasi. Kini setelah mendapatkan pasokan air irigasi, mereka bisa menanam padi. Keberadaan bendungan pun dapat semakin meningkatkan produktivitas lahan sawah milik petani, karena ada lahan yang bisa ditanami padi hingga 3 kali musim tanam, dari sebelumnya hanya 2 kali, dan musim tanam ketiganya palawija. Bahkan di suatu daerah di Jawa Tengah, ada bendungan Logung yang juga memiliki peran penting bagi pengelolaan air minum yang disalurkan kepada masyarakat. Keberadaan bendungan Logung tidak hanya sekedar mengairi sawah, bahkan airnya juga bisa digunakan sebagai air baku untuk perusahaan daerah air minum PDAM.